Oke teman-teman, salam sehat. Jumpa kembali dengan Wallace Trader Channel. Kali ini saya akan men-sharingkan trading plan untuk tanggal 8 Februari 2021 menggunakan apps IQ Saham IDX plus 4 parameter. Bagi teman-teman yang belum mempunyai apps IQ Saham IDX, bisa install dulu di Google Store atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di layar. Apabila sudah diinstal, klik menu Trading Plan ya. Di sini. Nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini saham-saham yang masuk dalam list trading plan untuk sesi besok pagi ya. Ada beberapa saham. Teman-teman tinggal pilih saja nanti berdasarkan analisa masing-masing. Kalau saya akan menambahkan lagi 4 parameter untuk technical analisanya. Sehingga tidak semua saham yang dalam list ini saya tradingkan untuk besok Senin. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan klasifikasi, di sini ada tombol high risk. Ya, akan muncul saham-saham yang dalam kelompok high risk di mana volatilitas harga sahamnya tinggi dan ada kemungkinan harganya masih bisa naik lebih tinggi. Tapi risikonya pun ada ya teman-teman, untuk turunnya juga tinggi. Sedangkan kelompok low risk adalah saham-saham dengan volatilitas harganya yang rendah dan kemungkinan harganya masih bisa naik, tapi risiko turunnya di level yang rendah. Sedangkan kelompok yang medium ini tengah-tengah antara tinggi dan rendah, jadi menengah saja kemungkinan naiknya dan risiko turunnya juga menengah. Ini ide dasar dari trading list ini ya teman-teman, bahwa saham dengan momentum yang sangat kuat saat menjelang penutupan bursa memiliki kecenderungan untuk melanjutkan penguatannya pada sesi pertama hari bursa berikutnya. Metode screeningnya adalah sistem akan melakukan screening momentum secara otomatis 15 menit sebelum bursa berakhir, yaitu jam 14.45 waktu Indonesia Barat. Untuk entry strateginya atau untuk membeli satu saham yang ada dalam list ini bisa dilakukan pada rentang 14.46 sampai dengan 14.49 sesaat setelah hasil screeningnya dirilis, atau pada awal sesi bursa hari berikutnya, yaitu jam 9 sampai jam 9.30. Untuk exit strateginya bisa dilakukan menjelang penutupan sesi pertama ya teman-teman, atau ketika harganya sudah menyentuh target harga yang sudah ditentukan di trading plan, baik itu TP1 ataupun TP2. Nah, ketika bull bear meternya berada di atas 55 dan indikator trading plan confidence-nya adalah medium atau high, kita bisa melakukan jual sebagian atau exit parsial pada harga trading plan. Dan sisanya kita simpan mengikuti pergerakan kenaikan harga saham. Yang kita istilahkan di sini adalah let profit run. Exit bisa juga dilakukan ketika harga menyentuh stop loss untuk menghindari kerugian yang lebih dalam. Nah, ini teman-teman penting ya untuk diperhatikan bahwa indikator trading plan confident high atau medium ini memberikan indikasi bahwa saham-saham yang terdapat dalam list akan cenderung mempertahankan momentum disupport oleh mayoritas saham yang bergerak positif. Sebaliknya, bila trading plan confident adalah low, maka saham-saham dalam list tadi memiliki kecenderungan gagal mempertahankan momentum karena tertekan oleh mayoritas saham yang bergerak negatif. Jadi kalau nanti teman-teman melihat trading plan ini confidence-nya low, ya berarti teman-teman harus aware, harus sadar bahwa ini bisa saja ada kecenderungan gagal ya mempertahankan momentumnya karena mayoritas saham yang ada di bursa atau di IHSG bergerak negatif. Nah, pada keadaan ini trading tetap bisa dijalankan, akan tetapi harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena pembalikan harganya itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Nah, untuk bisa melihat bagaimana kondisi IHSG, teman-teman bisa mengklik tombol bull bear di sini, ya, tombol bull bear di sini. Ini akan menunjukkan
seberapa kuat bullish and bearish pada hari itu. Bila jarum menunjukkan di atas 55 seperti ini, di atas 55, artinya mayoritas saham mengalami kenaikan. Sebaliknya kalau di bawah 55, artinya mayoritas saham mengalami penurunan. Nah, tadi kan trading plan confident-nya medium ya teman-teman. Ini sudah di atas 55, sehingga nanti teman-teman bisa melakukan strategi exit parsial dan let profit run untuk saham yang dipilih. Nah, ini saya contohkan tambahan analisa yang dilakukan berdasarkan 4 parameter, yaitu 12 technical indikator, trading with pixel, equivolume, dan pivot. Ini saya contohkan saham Tower. Berdasarkan keempat indikator tambahan ini semua memenuhi ya teman-teman. Bagaimana cara melihatnya? Saya akan jelaskan sebagai berikut. Pertama-tama teman-teman pilih menu Stock Analyzer di apps HQ saham IDX. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman ketikkan kode sahamnya, lalu klik tombol technical. Nah, di sini teman-teman akan lihat bahwa kesimpulan dari 12 indikator pilihan tadi mengindikasikan saham Tower ini strong buy. Ya. Jadi saham Tower masih punya potensi untuk naik. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah tidak semua saham bisa masuk ke dalam analisa ini, karena ini hanya dibatasi untuk kelompok atau konstituen indeks Kompas 100, LQ45, dan EASY. Parameter berikutnya teman-teman bisa masuk ke menu miscellaneous, lalu bisa pilih submenu pixel, equivolume, dan pivot. Pertama kita pilih yang pixel dulu ya. Jangan lupa ketikkan kode sahamnya, lalu klik tombol pixel. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Saya perjelas pixelnya. Nah, kalau ketiga faktor atau panah hijau tadi ini terpenuhi, artinya saham ini memenuhi syarat trading with pixel. Kalau teman-teman ingin lebih jelas mengenai trading with pixel, teman-teman bisa melihat suggestion video di atas. Nah, kalau kita lihat di sini garis biru di atas garis merah. Artinya ini sudah terpenuhi yang pertama. Yang kedua adalah candle terakhir berwarna hijau dan menembus garis biru ya, atas. Artinya ini adalah nilai tertinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Ini sudah tertembus. Kemudian ketiga pixelnya berwarna hijau. Ini ketiga pixel ini menggambarkan tren, volume, dan momentum. Nah, kalau teman-teman lihat kebiasaan dari saham Tower ini, saat pixel ketiganya hijau, kemudian garis biru di atas merah, dan candlenya ini menembus garis biru yang di atas ini, ada kecenderungannya untuk naik. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini menembus, kemudian naik, kemudian turun lagi. Jadi teman-teman perlu juga perhatikan bagaimana pola dari Tower ini yang kemungkinan akan berulang. Ini seperti ini, tembus, dua naik, kemudian turun lagi. Jadi untuk kondisi hari Senin nanti masih ada kemungkinan saham Tower ini akan naik berdasarkan analisa trading with pixel. Berikutnya adalah parameter ketiga, equivolume chart dari Tower sebagai berikut. Di sini terbentuk sudah kotak biru di sini ya, menunjukkan bahwa kekuatan volume, kemudian harganya sudah naik ya, close lebih tinggi dari open price ya, lebih dari 50%. Ini biasa saya ambil. Ini potensi kenaikannya cukup tinggi. Untuk parameter keempat, saya menggunakan analisa pivot. Di sini kita lihat bahwa saham Tower last price-nya adalah 1050 ya, 1050, dan sudah menembus R2-nya. Sebenarnya kalau kita mau ideal, pada saat harga saham baru menembus R1, itulah titik masuk yang ideal. Tapi kalau masuk di R2, ini masih ada kemungkinan tembus sampai R3-nya.
Namun teman-teman perlu hati-hati jika harganya sudah menembus R3-nya yang kadang-kadang harga saham itu akan berbalik turun. Nah, berikut saham-saham hasil penyaringan yang memenuhi 4 parameter. Apabila saham-saham ini masuk ke 4 parameter tambahan saya akan masukkan ke watchlist 1. Jadi ini memenuhi seluruh 4 parameter. Di kelompok high risk ada saham Sril, Akra, dan BNGA. Ya, teman-teman bisa perhatikan titik buy-nya dan titik TP-nya dan juga stop loss-nya. Untuk di kelompok low risk ada BRPT, Tower, dan Good. Nah, berikutnya lagi adalah watchlist 2 di mana saham-saham ini hanya memenuhi sebagian 4 parameter, terutama yang memenuhi kesimpulannya strong buy di 12 technical indicator. Untuk kelompok high risk ada MARK, BDMN, ASA, dan DMMX. Untuk medium risk ada BBNI, dan low risk ada Harum, IMPC, dan Boga. Oke teman-teman, demikian sharing dari saya untuk trading plan hari Senin. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa menganalisa sendiri saham-saham mana yang menurut teman-teman lebih berpotensi untuk naik di hari Senin depan. Jangan lupa untuk subscribe Wallace Trader Channel, like dan share video ini. Terima kasih.